modul penggerak pada modul 3 tentang pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini saya membuat sebuah program di mana programnya adalah pojok literasi dan kreativitas siswa yang nantinya di masing-masing kelas akan kita buatkan. Nah, untuk itu saya mohonkan kolaborasi dari rekan-rekan, terutama wali kelas, untuk dapat mengkoordinir siswa di masing-masing kelas. Di mana nanti teknisnya kita akan melaksanakan kegiatan ini setiap hari di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi ini bercermin juga dari kegiatan gerakan literasi nasional yang sudah kita laksanakan selama ini. Namun program yang saya laksanakan ini adalah berupa penguatan dari gerakan literasi nasional tersebut. Jadinya kalau misalkan dulu gerakan literasi nasional itu hanya membaca saja, tidak ada outputnya. Tapi kalau sekarang saya kuatkan dengan adanya output dengan pojok literasi, dan juga pojok literasi ini fungsinya itu adalah untuk mengakomodir minat siswa, karena yang siswa baca atau yang siswa anggaplah siswa baca pagi-pagi 15 menit itu adalah bacaan yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Jadi nanti setiap 1 minggu siswa cukup membaca 1 buah buku yang memungkinkan dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Kemudian nanti kita akan membuat pojok literasi dan kreativitas siswa. Nah, untuk itu Ibu akan mengajak anak-anak untuk mendiskusikan bagaimana desain atau bentuk atau tampilan dari pojok literasi dan kreativitas siswa di kelas 6. Jadi sekarang anak-anak bebas untuk mengajukan ide. Kira-kira pojok literasi dan kreativitas ini kita taruh di pojok mana? Di pojok depan atau di pojok belakang? Depan. Yang lainnya setuju? Kita taruh di pojok depan. Kira-kira apa alasannya enggak? Biar bagus ya. Jadinya kalau sudah ada orang datang bisa langsung melihatnya ya. Kemudian yang lainnya kalau setuju berarti nanti kita akan desain di pojok depan. Kemudian gimana nanti kira-kira tampilannya akan kita buat untuk pojok literasi. Misalnya kita memerlukan apa saja? Berarti kita buat hiasan nanti ya. Kita hias pojok literasinya biar lebih menarik seperti itu ya. Kemudian apa perlu yang kita perlu siapkan selain itu kira-kira lagi? Ya, membaca atau membaca buku cerita atau apa ya yang fiksi atau non fiksi. Kemudian di akhir minggu kalau tidak kita ambil hari Sabtu, kita ambil hari Jumatnya. Nanti kalian bisa membuat resume, contohnya seperti menggambar. Apalagi apa aja nanti kalian baca, contohnya itu membaca cerita tentang si kancil. Nanti kalian bisa menggambarnya, menggambar binatang.
Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayulisa Sasmita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Di video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun yang melatar belakangi program yang saya lakukan ini adalah pengembangan dan penguatan karakter serta kegiatan literasi menjadi salah satu hal yang penting dalam kemajuan sebuah negara. Nah, literasi ini belakangan dewasa ini meliputi 6 dimensi, diantaranya yang pertama literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, dan literasi budaya serta keluargaan. Untuk menumbuhkan literasi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belakangan ini melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Gerakan Literasi Nasional ini dilakukan dengan pembiasaan membaca selama 15 menit setiap hari di sekolah. Meskipun di luar sekolah, siswa juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan literasi seperti di sekolah. Salah satu hal yang mendukung literasi ini adalah minat membaca dari pembaca atau peserta didik. Untuk menumbuhkan minat membaca peserta didik ini, kita perlu memilih bahan bacaan yang sesuai dengan kesukaan dari pembaca atau peserta didik. Oleh sebab itulah, maka saya membuat sebuah program literasi di sekolah yang berjudul Polikresi, Pojok Literasi dan Kreativitas Siswa, yang dilaksanakan di SD Negeri 5 Batu Agung. Adapun langkah-langkah ataupun hal-hal yang sudah saya lakukan dalam melaksanakan program Polikresi ini, diantaranya yang pertama, berdiskusi bersama kepala sekolah serta rekan sejawat terkait program Polikresi yang akan dilaksanakan untuk mendukung gerakan literasi nasional. Setelah itu, maka saya meminta bantuan kepada masing-masing wali kelas untuk dapat mengkomunikasikan program tersebut dengan siswa di masing-masing kelas, untuk dapat didiskusikan bagaimana desain program yang akan dilaksanakan bersama dengan siswa, sehingga dapat mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan dari siswa di masing-masing kelas tersebut. Nah, setelah itu, maka siswa di masing-masing kelas bersama dengan wali kelas akan mendesain atau merancang pojok literasi yang sesuai dengan minat mereka. Jadi, hasil dari pojok literasi di masing-masing kelas ini mungkin saja akan berbeda. Nah, setelah pojok literasi tersebut dirancang, maka siswa diajak untuk memilih bahan bacaan sesuai dengan minatnya. Baik itu bisa di perpustakaan, kemudian boleh juga mencari surat kabar ataupun hal-hal yang sesuai dengan minat siswa. Program ini dilaksanakan dengan membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi, program Polikresi ini merupakan program co-kurikuler yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, hasil akhir dari program ini adalah siswa dapat membuat sebuah resume atau ringkasan dari apa yang ia baca, baik itu dalam bentuk cerpen, puisi, pantun, ataupun hasil karya sesuai dengan minat serta kreativitas siswa. Jadi, di sini siswa akan merasa memiliki apa yang sudah ia buat dan nantinya hasil karya siswa ini dipajang di pojok literasi untuk dijadikan sebagai portofolio. Adapun perasaan saya setelah melaksanakan program ini adalah sudah pasti sangat bersemangat. Kemudian saya sangat senang karena seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru atau teman sejawat, serta siswa mau untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan bersama. Nah, adapun pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan program ini tidak terlepas dari tujuan awal saya merancang program ini, yaitu untuk menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, kemudian untuk mengakomodir minat siswa, baik itu minat membaca maupun minat yang dimiliki siswa itu sendiri terkait sesuatu hal. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk dapat meningkatkan kreativitas siswa. Jadi dengan membuat sebuah produk hasil akhir dalam merangkum bacaan yang sudah ia baca selama kurang lebih 1 minggu itu, siswa dapat mengeluarkan ide-idenya dalam bentuk hasil karya.
Ya, hasil karyanya baik itu berupa bacaan, kemudian berupa pantun, puisi, itu disesuaikan kembali dengan kreativitas dan minat dari masing-masing siswa. Kedepannya, program polikresi ini akan dilakukan penyempurnaan, terutama dalam hal pelaksanaannya berdasarkan evaluasi yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Nah, adapun yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, mengintegrasikan program polikresi ini ke dalam program intrakurikuler di kelas. Kemudian yang kedua adalah melakukan perlombaan baik itu antar kelas maupun perlombaan sesuai dengan minat dari masing-masing siswa. Nah, tentunya dalam merancang program ini ke depannya perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta siswa. Hal ini agar diharapkan nantinya program yang akan disempurnakan dan akan dilaksanakan ke depannya ini dapat diikuti secara aktif oleh seluruh warga sekolah dengan baik. Demikian refleksi dari pelaksanaan aksi nyata modul 3.3 pelaksanaan program yang berdampak pada murid dengan judul Polikresi Pojok Literasi dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan di SD Negeri 5 Batu Agung. Terima kasih.